Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segenap pemirsa YouTube MZT Malang Raya, kembali lagi bersama kami untuk mempelajari ilmu faraid, kajian ilmu mawaris, yang mana jikalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, atau di video sebelumnya kita sudah mempelajari bagian daripada binit, anak perempuan dari mayit, dengan syarat anak perempuan ini adalah anak kandung dari orang yang meninggal, maka dia mendapatkan warisan. Adapun anak angkat, anak sambung, anak tiri, maka tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal. Lantas ada beberapa pertanyaan mungkin yang masuk kepada kami. Bagaimana jikalau anak perempuan tersebut adalah statusnya anak angkat, tetapi sudah hidup bersama orang yang meninggal itu sejak masih bayi, bahkan disusui oleh si ibunya, dan seperti halnya dia anak kandungnya, seperti halnya anak ini lahir dari rahim ibu itu, namun tidak ada ikatan kandung dari antara dua orang ini, anak dan orang tua mayit yang meninggal ini, maka bagaimanakah hukum dia mendapatkan warisan? Jawabannya adalah tetap tidak bisa mendapatkan warisan, dikarenakan tidak ada ikatan darah ataupun ikatan kandung di antara dua orang ini. Maka caranya adalah agar memberikan jalan keluar kepada anak yang sudah diasuh sejak kecil ini, maka orang tua tersebut memberikan wasiat, yang mana wasiat tersebut ditujukan untuk anak angkatnya ini, dan tidak lebih dari 1/3 dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal tersebut. Jadi jikalau sudah jauh-jauh hari sebelum dia meninggal, ataupun jikalau sudah dirasa perlu waktunya harta itu dibagi, maka silakan orang tersebut menuliskan wasiat, yang mana wasiat itu tidak lebih dari 1/3 harta keseluruhan mayit, dituliskan dan ditujukan untuk anak angkat tersebut. Jadi jatuhnya adalah wasiat dan bukan menjadi harta waris. Nah, sekarang kita akan membahas wanita yang kedua dari kalangan wanita yang mendapatkan warisan, dan wanita ini mendapatkan bagian yang sudah ditentukan, karena seluruh wanita, perlu diingat-ingat lagi bahwa seluruh wanita yang mendapatkan warisan, mereka bagiannya sudah ditentukan dan sudah ditetapkan oleh syariat, oleh Al-Quran. Sekarang wanita yang kedua yang akan kita bahas adalah, dalam istilah kitab disebut dengan bintul ibn, atau jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, cucu perempuan dari anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Cucu perempuan dari anak perempuan bukanlah termasuk dari kalangan zawil furud, anak-anak ataupun keturunan yang mendapatkan warisan, tetapi dia nanti masuk dalam kategori zawil arham. Siapa itu zawil arham? Zawil arham adalah family, ikatan masih dalam ikatan keluarga, yang mana dia tidak mendapatkan warisan apabila ashabul furud ada, tetapi jikalau ashabul furud tidak ada, menurut pendapat ulama yang lebih kuat, yang tahqiq, yang lebih kuat pendapat daripada para ulama azhab fiqih syafi'i, maka nanti dialihkan harta warisan ini kepada zawil arham. Mereka dari kalangan famili, orang yang masih satu keluarga tetapi tidak termasuk dari ashabul furud. Nah, jadi yang mendapatkan warisan, cucu yang mendapatkan warisan hanyalah cucu yang dari jalur anak laki-laki. Adapun cucu dari anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Nah,
Yang kita bahas adalah cucu perempuannya. Adapun cucu laki-laki dari anak laki-laki ini jelas bagiannya sudah asobah. Adapun cucu perempuan ini bagian asalnya adalah akan kita pelajari di dalam catatan video yang akan kita lihat setelah ini. Mari kita lihat berapa bagian bintul ibn cucu perempuan ini dengan dan siapa saja yang bisa merubah dan mengganggu gugat dari bagian asal dari cucu perempuan ini. Pembagian bintul ibn atau cucu perempuan dari anak laki-laki, bagian asal dari cucu perempuan ini dari yang mana dari anak laki-laki, bagian asalnya adalah 1/2, setengah dari harta warisan mayit. Nah, siapa saja yang bisa merubah dan mengganggu kedudukan dari setengah ini, maka bintul ibn mendapatkan bagian 1/2 atau setengah warisan dengan syarat si mayit tidak memiliki anak kandung. Jadi mayit tidak memiliki anak kandung, dengan kata lain anak kandungnya sudah meninggal semua, maka dia baru bisa mendapatkan 1/2. Tetapi jikalau anak-anak dari mayit ini masih ada, dengan kata lain entah itu ayah dari bintul ibn ini, ayah dari cucu ini, ataupun pamannya ataupun bibinya, maka merekalah yang bisa merubah dan menggantikan bagian 1/2 dari cucu perempuan ini. Yang pertama, jikalau anak kandung dari mayit itu adalah perempuan, masih ada perempuan, dan binit ataupun anak perempuan dari mayit itu berjumlah 1 orang, masih ada 1 orang, maka cucu perempuan dari anak laki-laki ini bagian yang tadinya 1/2 menjadi mendapatkan 1/6. Ya, saya ulangi lagi, jikalau ada anak perempuan dari mayit dan anak tersebut berjumlah 1, maka cucu perempuan ini mendapatkan bagian 1/6. 1/6. Kemudian jikalau anak perempuan dari mayit itu lebih dari 1, 2 atau 3 atau 4 atau seterusnya, intinya adalah lebih dari 1 yang masih hidup, anak perempuan dari mayit masih hidup dan lebih dari 1, maka cucu perempuan dari anak laki-laki ini tidak mendapatkan warisan. Dengan kata lain, dia menjadi mahjub, tertutup jalur warisannya. Ya, jadi itu anak perempuan. Jikalau masih ada anak perempuan dari mayit, maka kita lihat jikalau anaknya masih ada 1, hanya ada 1, maka cucu hanya mendapatkan 1/6. Tetapi kalau anak perempuan dari mayit ini lebih dari 1, 2, 3 atau 4 atau lebih, maka cucu perempuan ini tidak mendapatkan warisan, dengan kata lain adalah mahjub. Nah, sekarang kita lihat, apabila ada anak laki-laki dari mayit dan ada cucu perempuan ini, maka cucu perempuan tidak lagi mendapatkan 1/2, akan tetapi menjadi mahjub, tertutup, tidak mendapat apa-apa. Ya, jadi anak cucu perempuan ini tertutup jalur warisannya dengan adanya ibn atau anak kandung laki-laki dari mayit, entah itu 1 maupun lebih. Jadi dengan adanya ibn, dengan adanya anak laki-laki dari mayit, cucu perempuan tidak mendapatkan warisan, tertutup jalur warisannya. Nah, pertanyaannya, jikalau ada 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki dari mayit, maka berapakah bagian yang didapatkan oleh bintul ibn ini, oleh cucu perempuan ini? Tentu ada 1 anak laki-laki, itu pun sudah cukup untuk menutup jalur warisan dari cucu perempuan ini. Maka sudah pasti dia, cucu perempuan ini, mendapatkan
mahjub ataupun tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya, orang yang bisa merubah atau mengganggu dari bagian 1/2 atas cucu perempuan ini adalah kita kenal dengan istilah mumasil. Siapa itu mumasil? Mumasil adalah yang sama derajatnya dengan cucu perempuan dari anak laki-laki ini, atau kata lainnya adalah dia memiliki saudari kandung. Saudari kandungnya cucu perempuan, berarti dia adalah cucu perempuan dari anak laki-laki yang lain ataupun saudari kandungnya. Jadi ketika ada cucu perempuan lebih dari 1, maka semuanya mereka mendapatkan 2/3. Entah itu 2 orang, 3 orang ataupun 4 orang. Ketika ada sesama cucu perempuan dari anak laki-laki, maka seluruhnya mereka mengambil bagian 2/3. Dan orang terakhir yang bisa mengganggu gugat bagian 1/2 bagi cucu perempuan dari anak laki-laki ini adalah mu'assib. Siapa itu mu'assib? Mu'assib adalah saudaranya dari cucu perempuan ini, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ketika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, entah itu dari ayahnya ataupun dari pamannya, yang mana derajatnya sama-sama cucu dari mayit ini, maka mereka semua mendapatkan asobah, mendapatkan sisa dari harta warisan yang ada. Jadi bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, semuanya mereka berbagi dalam asobah, dalam sisa. Nah, itulah pembagian harta warisan menurut ataupun untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, yang mana bagian asalnya adalah 1/2, bisa menjadi 1/6, bisa menjadi mahjub, bisa menjadi 2/3, bahkan bisa menjadi asobah dengan syarat-syarat yang sudah kita pelajari tadi dan sudah kita tuliskan tadi. Nah, sekarang mari kita praktekkan bagian anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-lakinya dengan orang-orang yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Sekarang kita memiliki permasalahan ketika seseorang meninggal, seorang mayit meninggalkan yang pertama cucu perempuan dari anak laki-laki, atau dengan istilah kita sebut tadi bintul ibn. Yang pertama cucu perempuan dari anak laki-laki, dan yang kedua ada ahli waris anak perempuan, anak dari mayit, anak perempuan. Kita kenal dengan istilah binit. Selanjutnya ada suami mayit, dan yang terakhir ada ayah mayit. Mari kita isi berapa bagian masing-masing dari setiap orang ini. Yang pertama, cucu perempuan dari anak laki-laki, berapakah yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah 1/6. Ya, 1/6. Kenapa cucu perempuan dari anak laki-laki ini mendapatkan bagian 1/6? Siapa? Karena bagian asalnya adalah 1/2. Kenapa dia bisa berubah menjadi 1/6? Karena di sini ada anak perempuan. Anak perempuanlah yang bisa menjadikan dia ini mendapatkan 1/6. Selanjutnya, anak perempuan. Berapakah bagian yang dia dapatkan? Kita ingat-ingat siapa mereka dari ahli waris yang bisa mengganggu gugat bagian anak perempuan. Apakah di sini ada? Tidak ada. Berarti anak perempuan mendapatkan bagian asalnya adalah 1/2. Selanjutnya ada suami. Suami, adakah di sini di antara orang-orang ini yang bisa merubah bagian suami dari bagian asalnya? Tentu ada. Di sini ada anak perempuan dan juga ada cucu perempuan, yang mana mereka ini adalah keturunan dari mayit.
ketika ada keturunan dari mayit, berapakah bagian yang diambil oleh suami? Yang diambil oleh suami adalah 1/4. Dan sekarang ayah. Kita lihat ayah, berapakah bagian ayah kemarin? Dan siapakah di antara mereka ini yang bisa merubah bagian ayah? Nah, di sini ada keturunan perempuan. Maka berapa bagian yang diambil oleh ayah? Maka di sini ayah mengambil bagian 1/6 plus ditambah asobah. Kenapa ditambah asobah? Karena di sini keturunan mayit adalah perempuan. Nah, ada anak perempuan dan cucu perempuan. Nah, dari itu ayah mendapatkan 1/6. Mudah bukan? Mari kita lanjut di contoh yang kedua. Sekarang kita coba kembali untuk melihat contoh kedua. Ketika ada permasalahan, seseorang meninggal dan ahli warisnya yang tersisa adalah cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ada anak laki-laki, ada suami, dan ada ayah. Berapakah bagian yang diambil oleh masing-masing orang tersebut? Kita lihat cucu perempuan, ada siapakah yang bisa mengganggu dia di sini? Nah, ada anak laki-laki ternyata. Maka ketika ada anak laki-laki, kita ingat berapa tadi bagian yang didapatkan oleh cucu perempuan ini? Maka ternyata cucu perempuan dari anak laki-laki ini mendapatkan mahjub alias tertutup jalurnya, tidak mendapatkan apa-apa. Siapa yang bisa merubah itu? Karena ada anak laki-laki. Lantas berapa bagian yang diambil oleh anak laki-laki? Tidak perlu lama-lama, anak laki-laki sudah pasti dia mendapatkan asobah. Dia mendapatkan asobah karena dia laki-laki terkuat dalam urutan asobah ataupun sisa. Selanjutnya ada suami. Kita lihat siapakah yang bisa merubah bagian suami dari bagian asalnya. Tentu ada keturunan di sini, ada anak laki-laki, ada cucu perempuan. Lantas berapa bagian yang diambil oleh suami? Ya, suami mendapatkan 1/4 karena sebab ada anak keturunan dari mayit. Dan ayah, berapakah bagian yang diambil oleh ayah di sini? Ada orang-orang ini, ada anak laki-laki, ada cucu perempuan, ada suami. Lantas berapa bagian yang diambil oleh ayah? Ayah kita isi di sini dengan 1/6. Kenapa ayah 1/6? Karena ada anak laki-laki di sini. Nah, sudah kita ketahui bagian masing-masing dari ahli waris ini. Nah, mudah bukan? Selanjutnya kita akan mencoba berlatih, kita kerjakan sendiri, kita latih diri kita sendiri, dan sambil kita lihat catatan kita pada video-video sebelumnya ataupun catatan yang ada pada buku panjenengan antum semuanya. Mari teman-teman, saudara-saudaraku, kita mencoba berlatih. Kita kerjakan latihan berikut, kita kerjakan sendiri, dan boleh antum tulis di kolom komentar, dan juga boleh antum isi jawaban di buku antum masing-masing. Dan insya Allah di video selanjutnya akan kita bahas latihan ini. Yang pertama, pada latihan ini ada sebuah permasalahan. Seseorang meninggal dan ahli warisnya yang tersisa hanyalah cucu perempuan dari anak laki-laki 1. Kemudian ada anak perempuan. Kemudian juga ada anak perempuan lagi. Jadi anak perempuannya ada 2. Dan ada ayah yang terakhir. Nah,
empat orang ini, berapakah bagian yang diambil oleh masing-masing ahli waris tersebut? Mari kita isi, kita coba belajar, kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari. Selanjutnya untuk jawaban boleh antum tulis di buku, simpan catatannya, ataupun boleh juga diisi di dalam kolom komentar. Itulah tadi pembelajaran ataupun pembahasan tentang cucu perempuan dari anak laki-laki ataupun wanita kedua dari kalangan ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Bukan sesuatu yang sulit dan bukan ilmu yang perlu ditakuti. Ternyata mudah dan prakteknya pun juga mudah. Silakan diisi latihan yang ada untuk melatih diri kita. Apakah ternyata memang mudah ataupun ternyata memang sulit? Tidak ada sesuatu yang sulit bagi mereka yang mau, dan tidak ada sesuatu yang sulit bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran untuk senantiasa mau belajar ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pertemuan video kali ini, dan insya Allah kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.